Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, kali ini kita akan mendengarkan kisah toleransi yang diteladankan oleh Umar bin Khattab ketika di Palestina. Umar bin Khattab adalah Khalifahur Rasyidin kedua dalam sejarah Islam. Ia memerintah dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Umar dilantik menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari Abu Bakar. Ia menunjukkan sikap tolerannya saat berada di Palestina. Umar sebagai sahabat yang paling dekat dan dicintai oleh Rasulullah SAW, sosok Umar terkenal sebagai orang yang tegas, berani dan adil. Pada sisi lain juga termasuk orang yang sangat cerdas dan berintegritas tinggi. Di bawah pemerintahan Umar yang mencapai 10 tahun 6 bulan, Islam berkembang cukup pesat. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi Jazirah Arab, Persia, Suriah, Zordania, hingga Palestina. Pada tahun ke-18 Hijriah, wilayah Jundisapur, Raha, Simsat, Haran, Nasihin, dan sebagian Jazirah Arab telah takluk di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Pada akhirnya, Islam di bawah pemerintahan Umar menjadi kekuatan dunia baru setelah Romawi dan Persia. Walaupun demikian, Umar bin Khattab senantiasa mengimplementasikan berbagai kebijakan yang menekankan toleransi dan keadilan pada setiap orang, termasuk pada non-muslim. Umar senantiasa memastikan hak-hak minoritas, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, diakui dan dijaga di bawah pemerintahannya. Setiap agama dibebaskan memeluk dan meyakini keyakinannya tanpa diskriminasi. Gereja-gereja dan sinagog berdiri bebas tanpa takut dihancurkan. Dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab memasuki kota Al-Quds, Palestina, ketika itu waktu asar telah tiba. Bertepatan Umar tengah berada di dalam salah satu gereja di Palestina. Saat itu Umar berkata pada uskup gereja bahwa ia hendak melaksanakan sholat asar. "Aku ingin sholat," tutur Umar bin Khattab. Uskup menjawab, "Sholatlah di tempatmu, dalam gereja." Umar menolak usulan untuk sholat dalam gereja. Ia lebih memilih sholat di anak tangga di depan pintu gereja sendirian. Setelah selesai sholat, Umar membeberkan alasan kenapa menolak sholat dalam gereja pada uskup itu. "Seandainya aku sholat di dalam gereja, nanti para kaum muslimin akan mengambil gereja ini dan mengalihfungsikan menjadi masjid dengan alasan di sini Umar sholat." Sementara itu, tatkala Umar bin Khattab memasuki kota Yerusalem, ia berpesan pada umat Islam untuk tidak menunggu orang Kristen dan juga gereja mereka. Pasalnya, itu adalah hak kaum untuk beribadah. Kemudian, fakta lain tentang toleransi Umar bin Khattab tidak hanya sebatas pada umat Kristen dan Yahudi semata, tetapi juga pada penganut kepercayaan Majusi atau Zoroaster yang percaya pada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Hal itu terbukti ketika Islam sudah menguasai Persia yang mayoritas penduduk aslinya menganut agama Majusi. Umar bin Khattab melakukan musyawarah menyangkut bagaimana seharusnya memperlakukan mereka. Langkah itu diambil agar jangan sampai mendiskriminasi pemeluk agama yang menyembah api ini. Adapun hasil musyawarah antara Umar bin Khattab dengan pemeluk agama Majusi memutuskan berdasarkan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad yang menyatakan agar mereka diperlakukan serupa dengan perlakuan terhadap Nasrani dan Yahudi. Antara semua setara di depan hukum dan pengadilan tanpa diperbolehkan mendapatkan diskriminasi. Pada sisi lain, Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap toleransi ketika mencetuskan Perjanjian Elia. Perjanjian Elia adalah sebuah perjanjian antara Khalifah Umar bin Khattab dengan penduduk Yerusalem, Palestina, setelah penaklukan kota tersebut oleh pasukan Muslim pada tahun 636 Masehi. Perjanjian ini dikenal juga dengan nama Mu'ahadah Ilya yang berarti Perjanjian Yerusalem. Perjanjian ini disepakati pada tanggal 15 Hijriah atau 636 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 April 636 Masehi. Perjanjian ini ditandatangani oleh Khalifah Umar bin Khattab di Elia, sebuah nama kota kuno di Yerusalem.
Dalam perjanjian Elia ini, Umar bin Khattab memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Yerusalem, termasuk orang-orang Nasrani dan Yahudi. Jaminan keamanan tersebut berupa kebebasan hidup, kebebasan beragama, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan memiliki harta benda, dan kebebasan menjalankan ibadah. Secara spesifik dalam urusan beribadah di perjanjian Elia, Umar bin Khattab menyebutkan gereja-gereja Kristen tidak boleh dirampas, dihancurkan, atau diubah fungsinya. Pun penduduk Yerusalem tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini: toleransi terhadap kepercayaan orang lain merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Ini mencakup sikap saling menghargai dan menerima perbedaan dalam hal keyakinan, agama, dan pandangan hidup. Dengan menjaga toleransi, kita menciptakan ruang bagi keberagaman untuk berkembang, serta memperkuat rasa saling pengertian dan kerukunan antar individu. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, toleransi bukan berarti harus sepenuhnya setuju dengan keyakinan orang lain, tetapi lebih kepada menghormati hak setiap individu untuk mempercayai apa yang mereka yakini. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup dengan damai dan berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial.